Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah. Kemudian beberapa menit ke depan kita kaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ucapan yang lebih indah keluar dari mulut seorang muslim kecuali ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dalam bentuk lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani rahimahullah. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bernama Uwaimar bin Amir, atau biasa kita sebut namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi ini terbagi dua, satu muhajirin yang datang dari Makkah, satu ansar yang ada di Madinah. Uwaimar bin Amir atau disebut Abu Darda ini berasal dari golongan ansar. Beliau masuk Islam ketika pada tahun terjadinya perang Khandaq, atau disebut juga dengan perang Ahzab. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau agak terlambat masuk Islam, tidak langsung ketika Nabi hijrah, tapi di awal-awal hijrah tak masuk Islam. Setelah perang Khandaq baru masuk Islam. Perang Uhud tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud belum lagi beliau ikut. Sahabat sebagian para ahli sirah riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menyebutkan demikian. Beliau masih menyembah berhala sampai ketika berhalanya dihancurkan, beliau buat berhala yang baru. Begitulah kuatnya beliau memegang agama ketika sebelum masuk Islam. Sampai-sampai istrinya menyindir namanya. Kalau beliau dipanggil Abu Darda, istrinya Ummu Darda. Apa kata Ummu Darda? Kalau memang berhalamu itu bisa menolong, mengapa dirinya sendiri pun tak bisa dia tolong, hai Abu Darda? Disindir oleh istrinya Ummu Darda. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW, masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Dan ketika beliau sudah Islam, maka sebagaimana kuatnya beliau berpegang pada keyakinan sebelum Islam, begitu pula kuatnya setelah masuk Islam. Bagaimana beliau kuatnya berpegang dalam agama Allah ini setelah masuk Islam, ini dapat kita tengok dalam keseharian beliau. Sahabat Nabi biasanya dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ketika datang muhajirin dipertemukan dengan ansar, dipersaudarakan. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Hai Abdurrahman, kau datang dari Makkah. Hai Sa'ad, engkau ada di Madinah. Dipersaudarakan Nabi. Kalau sudah dipersaudarakan, maka mereka seperti saudara kandung. Dan sahabat Nabi Abu Darda ini dipersaudarakan Nabi dengan Salman Al-Farisi. Dipersaudarakan Nabi SAW. Hai Salman, ini saudaramu. Hai Abu Darda, ini saudaramu. Dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ditengok dari suku jauh sekali. Salman berasal dari Persia, sedangkan Abu Darda orang Arab, orang Ansar. Ketika sudah dipersaudarakan seperti saudara kandung, saling berkunjung, suatu ketika datanglah Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Ketika itu dia tengok istri Abu Darda mubtazilah, bekerja keras sampai sulit susah. Lalu Abu Darda, istrinya, ditanya oleh Salman Al-Farisi, mengapa engkau bekerja keras wahai istri Abu Darda? Memangnya Abu Darda kemana? Kata istri Abu Darda,
inna akhaka laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu tak butuh lagi pada dunia. Yaqumul lail wa yasumun nahar. Kalau malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sunat, tak perlu lagi pada dunia. Begitu Abu Darda ketika masuk Islam. Sebelum masuk Islam berpegang teguh pada berhala, setelah masuk Islam pun sama kuatnya. Begitu rupanya orang yang kalau dia meyakini sesuatu, sebelumnya dia yakin sekuatnya, sesudah masuk Islam pun begitu pula kuatnya. Sampai-sampai malamnya qiyamul lail, siangnya hanya berpuasa, lalu istrinya dalam keadaan sulit mencari penghidupan. Inna akhaka laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda, dia tak butuh lagi pada dunia. Maka Salman Al-Farisi datang kepada Abu Darda. Abu Darda datang membawakan makanan. Kata Abu Darda, hai saudaraku Salman, silakanlah makan. Ketika akan makan, Salman bertanya, mengapa engkau tidak makan? Kata Abu Darda, ana sha'im, aku berpuasa. Maka apa kata Salman waktu itu? Wallahi la tuftiranna, demi Allah engkau wajib berbuka saat ini. Karena dia puasa setiap hari. Wallahi kata Salman, la tuftiranna, engkau wajib berbuka, membatalkan puasamu. Kamu harus makan dengan saya. Maka saat itu juga Abu Darda membatalkan puasanya dan dia makan. Malam itu Salman tidur di rumah Abu Darda. Dia tengok Abu Darda qiyamul lail sepanjang malam. Maka kata Salman Al-Farisi, kamu harus tidur hai Abu Darda, matamu bawa tidur, jangan qiyamul lail sepanjang malam. Setelah itu apa kata Salman kepada saudaranya Abu Darda? Innal li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li rabbika 'alaika haqqan, Tuhanmu punya hak, sembah dia. Inna li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak, kasih haknya. Jadi ada 3 hak manusia dalam diri, ada 3 hak dalam diri manusia. Ada hak badan, kasih dia makan. Ada hak Allah, maka sembah dia, beribadah kepada Allah. Keluarga juga punya hak, berikan haknya. Ketika orang hanya kepada Allah saja, maka dia tidak adil. Wa ati dzi haqqin haqqahu wa ati kulli dzi haqqin haqqahu, berikanlah setiap yang berhak itu haknya, barulah engkau dapat dikatakan adil. Begitu sahabat Nabi itu saling nasihat menasihati. Tak cukup hanya sekedar memberitahu, dia makan bersama Abu Darda, dia tidur bersama Abu Darda, mengingatkan Abu Darda bahwa ini saudaranya sudah mulai agak menyimpang, tak lagi sesuai sunnah. Bukan menyimpang salah, ternyata benar itu pun bisa juga menyimpang. Bukan hanya salah, kalau benarnya saja begitu cara Salman meluruskannya. Kalau dalam hal yang benar, beribadah berlebihan, itu kan benar beribadah. Beribadah ternyata kalau berlebihan dia salah, tapi diluruskan oleh sahabat. Kalau benarnya saja begitu meluruskannya, apalagi andai dia salah. Begitulah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr di antara para sahabat. Abu Darda kuat beribadah sampai-sampai ada hal-hal yang disukai orang, yang dibenci oleh orang. Tak ada orang suka, tapi Abu Darda suka. Salah satu ada 3 hal kata Abu Darda, uhibbuhunna, aku suka pada 3 perkara itu, wa yakrahuhun nas, tapi manusia tak suka kepada 3 perkara. Apa dia? Kata Abu Darda, ada 3 hal saya suka, tapi tak ada, semua manusia di dunia ini tak ada yang suka pada yang 3 ini. Tapi saya suka al-faqru, al-maradu, al-mautu. Al-faqru faqir, al-maradu sakit, al-mautu mati. Tak ada orang yang suka 3 ini, tapi aku suka. Mengapa Abu Darda suka kepada yang 3 ini? Al-faqru faqir, al-maradu sakit, al-mautu mati. Aku suka kepada faqir, kata Abu Darda, tawadhu'an li rabbi. Dengan fakir itu aku merasa tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada Allah. Aku suka kepada maut, mati. Mengapa? Karena mati itu, kata Abu Darda, dengan kematian aku bisa bertemu dengan orang yang aku kasih. Aku bisa bertemu dengan dia yang aku kasihi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku suka pada kematian. Mengapa pula dia suka sakit? Takfiran li khati'ati. Dengan sakit itu mudah-mudahan dosa-dosaku yang lalu bisa aku tutupi, kata Abu Darda.
Tiga hal yang tidak disukai, dibenci oleh orang lain. Tapi Abu Darda justru suka karena ada hikmah di balik itu. Dengan kefakiran merasakan rendah diri, rendah hati ke hadapan Allah. Dengan sakit, mudah-mudahan dosa masa lalu, masa silap, karena dia menyembah berhala begitu lama, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan kematian, dengan kematian itulah cara dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meninggal tahun 32 Hijrah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan. Di antara ucapan beliau yang masyhur tentang kematian adalah, apa kata beliau? Man aktsara dzikral mauti qalla farhuhu wa qalla hasaduhu. Man aktsara dzikral maut, siapa yang banyak mengingat mati, qalla farhuhu, maka sedikitlah rasa senangnya, wa qalla hasaduhu, maka sedikitlah hasadnya. Oleh sebab itu kalau banyak hasad kita, banyak terlalu happy, terlalu senang dengan hidup ini, maka menurut Abu Darda banyak mengingat mati. Man aktsara dzikral maut, siapa yang banyak mengingat mati, qalla farhuhu, maka sedikit senangnya, wa qalla hasaduhu, maka sedikit hasadnya. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim. Salasatun, ada tiga orang, tiga jenis manusia, tiga kelompok manusia, ada tiga model manusia. Yuhibbuhumullah, Allah sayang kepada mereka. Wa yadhaku ilaihim, Allah tertawa kepada mereka. Wa yastabshiru bihim, Allah berikan kabar gembira untuk mereka. Tiga orang, Allah berikan kabar gembira kepada mereka, Allah tertawa. Oleh sebab itu hadis ini termasuk hadis tergolong seperti ayat mutasyabihat. Tak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Oleh sebab itu perlu ditakwil. Maka makna tertawa di sini, Allah Subhanahu wa taala gembira, sayang. Sebagaimana sayangnya seorang tua kepada anak, tentu dia tertawa, tentu dia tersenyum, tapi tak bisa disamakan. Ini hanya makna ungkapan, karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang serupa, setara dengan dia. Oleh sebab itu kalau terjumpa dalam ayat, dalam hadis penyamaan Allah dengan makhluk, maka maknanya adalah apa yang terkandung dalam makna tersebut, bahwa Allah senang terhadap tiga orang tersebut. Siapa dia? Kita mau ukur. Seorang tua sayang kepada anaknya mungkin karena prestasinya hebat, mungkin karena dia tutur katanya santun, mungkin karena hal-hal lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba, tertawa menyambut seorang hamba, dan dia berikan kabar gembira untuk hamba ini, apa sifat hamba ini? Maka yang tahu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai ada manusia yang tahu, maka sesungguhnya dia hanya menyangka-nyangka saja, prasangka. Tapi kalau Nabi Muhammad tahu, maka pengetahuannya mutlak pasti benar. Mengapa demikian? Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa. Dia bicara tak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyampaikan pada Nabi lewat malaikat Jibril bahwa ada tiga manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukkah kita ke dalamnya? Mudah-mudahan kita masuk. Andai tak masuk, kita berusaha mudah-mudahan menjelang akhir hayat kita masuk kita ke dalam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Siapakah yang pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah allazi idzan kasyafat fi'atun. Yang pertama kata Nabi, seseorang ketika pasukannya kalah. Idzan kasyafat fi'atun, dia bersama pasukannya berperang melawan musuh, ternyata pasukannya mengalami kekalahan, lalu mundur, lalu berpaling, lalu berbalik, entah melarikan diri atau terbunuh. Idzan kasyafat fi'atun. Fi'atun maknanya kelompok yang besar. Kelompoknya kalah, lalu mundur. Apa yang terjadi? Qatala binafsihi. Dia maju berperang binafsihi, sendirian. Mengapa dia maju berperang? Apakah dia nekat? Atau dia namanya mau dikenang sepanjang sejarah, si fulan tertulis sebagai orang yang berjuang sendirian,
atau karena dia dendam karena sebelumnya bapak ibunya terbunuh, kampung halamannya dibakar habis, diratakan dengan tanah. Biasanya kalau kita baca sejarah atau dalam film-film barat, motivasinya selalu balas dendam. Bapaknya mati, ibunya meninggal, rumahnya dibakar, lalu balas dendam. Ini orang yang pertama ini, idzan kasyafat fi'atun, kelompoknya kalah, qatala bi nafsihi, lalu dia maju berperang sendirian. Mengapa dia maju? Lillahi azza wa jalla, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena namanya ingin diabadikan dalam sejarah. Ingat si fulan dulu ketika semua pasukannya mundur, dia sendiri yang maju. Bukan karena itu. Kalau karena itu, maka dia tak masuk dalam orang yang dicintai Allah. Dia maju karena lillahi azza wa jalla, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan hanya dua. Dia maju sendirian. Kemungkinannya hanya dua. Imma an yuqtal, mungkin dia akan mati terbunuh karena tak ada orang bersama dia. Dia maju sendirian. Imma an yuqtal, mungkin dia akan mati terbunuh. Wa imma an yansurahullahu azza wa jalla, mungkin juga Allah akan menolongnya. Wa yakfiyahu, dan mencukupkannya. Tak ada kemungkinan lain, hanya mati dan menang. Kalaupun menang, memang Allah sudah menolong, menyelamatkan dia. Tapi besar kemungkinan dia mati. Lalu mengapa dia tetap maju kalau memang mati? Disitulah letak keyakinan seorang muslim pada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. La in ijtama'atil ummatu ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu laka. Kalau engkau berkumpul seluruh umat manusia ingin mengasihkan, memberikan, mendatangkan manfaat, kalau tidak kata Allah maka tak akan datang. Kalau berkumpul semua umat manusia ingin memudaratkan engkau, kalau tidak kata Allah maka tak akan mudarat. Disitulah bangkit imannya, lalu dia maju. Kalau memang menang kata Allah akan menang, kalaupun tidak akan mati syahid. Hanya ada dua kemungkinan, imma an yuqtal, mungkin dia akan mati terbunuh. Wa imma an yansurahullah, mungkin dia akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya kepada Allah yang begitu kuat, disitulah turun kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hamba ini maju dengan penuh keimanannya, fayaqulu, maka Allah pun berfirman, berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Unzuru, tengok, perhatikan. Unzuru ila abdi, tengok hambaku. Inilah hambaku kata Allah. Unzuru ila abdi kaifa sabarali binafsihi, tengok hambaku bagaimana dia sabar terhadap nyawanya, terhadap dirinya dia korbankan. Li, bukan untuk namanya, bukan untuk membalas kematian keluarganya. Unzuru ila abdi, tengok hambaku kaifa sabarali, bagaimana dia sabar terhadap aku kata Allah. Binafsihi, sabar mengorbankan dirinya. Li, hanya untuk aku. Ketika seorang hamba dekat kepada Allah, mengorbankan dirinya, tak mempedulikan kelompoknya yang mundur, tapi dia hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah jatuh kasih sayang Allah kepada seorang hambanya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau berperang beramai-ramai bersama pasukan, wajar. Kalau ada orang yang sanggup mati fisabilillah dengan meneriakkan la ilaha illallah karena ramai, ada kiri, ada kanan, sama-sama ikut berperang, wajar. Tapi dalam yang disebutkan Nabi pada hadis riwayat Abu Darda subuh ini, orang semuanya mundur. Idzan kasyafat fi'atun, semuanya mundur karena sudah kalah. Tapi dia tetap maju karena keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah datang cinta Allah, kasih sayang Allah. Allah akan sambut dia di akhirat dengan tertawa karena Allah gembira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kabar, wa yastabshiru bihim, Allah akan berikan kabar gembira untuk dia. Mungkin kasus yang kita alami saat ini, kita tak berperang, kita tidak menghadapi musuh, tapi jangan dipahami bahwa makna ayat ini jihad perang saja. Makna jihad mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan sesuatu amal kebaikan. Boleh jadi dalam satu kasus memakmurkan masjid, semua pasukan sudah mundur, sudah menyalah, sudah mengalah, sudah tak lagi sesuai
sudahlah kita tak lagi sanggup memakmurkan masjid ini. Kita biasa-biasa sajalah. Tapi ada satu orang yang tetap bertahan istiqamah, masuk dalam kategori ini. Mengapa dia tetap berjuang? Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menolong. Imma an yuqtal, boleh jadi dia akan mati, tidak mati dalam perang. Kalah dia kalah, tidak mendapatkan apa yang ingin didapatkan. Wa imma an yansurahullah, boleh jadi dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menghasilkan apa yang ditargetkan. Jadi dalam kasus kelompok pertama tidak hanya identik dengan perang, tapi sesuai dengan zaman kita sekarang, apa yang dilakukan? Baik membangun masjid, membangun pendidikan untuk anak-anak tertinggal. Ada seorang muslim yang pergi ke perkampungan primitif yang jauh menempuh sungai, melewati hutan belantara. Orang lain tak mau, karena menurut mereka tak ada guna. Ini dalam kasus ini sama seperti pasukan perang yang kalah. Memang dia tidak kalah dalam bentuk zahir, nyata kalah, mentalnya sudah kalah, tapi ada satu orang yang tetap istiqamah. Apa yang dia inginkan? Tak lain yang dia inginkan adalah lillah azza wa jalla, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ada ingin membuat sebuah program kemanusiaan, kepedulian pada orang lain, yang lain tak mau melakukan. Mengapa tak mau? Karena menganggap ini tak masuk akal, tidak rasional. Orang sekarang dididik untuk membuat sesuatu target-target yang rasional. Kalau ini dilakukan, maka hasilnya akan ini, dampaknya akan ini. Kalau tidak begini, maka akan jadi begini. Akhirnya penilaian rasional itu mengalahkan ke irrasional, mengalahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tak begitu. Seseorang memang memikirkan sesuatu, tapi jangan sampai memikirkan sesuatu membuat tawakalnya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok seorang hamba yang sendirian, pasukannya mundur tapi tetap dia maju. Menurut rasional dia akan kalah, dia akan mati. Tapi dalam Islam yang ditengok bukan menang atau kalahnya. Karena hanya ada dua kemungkinan. Imma an yuqtal, mungkin dia akan mati. Wa imma an yansurahullah, mungkin dia akan ditolong Allah. Kemungkinan besar akan mati. Menurut pikiran rasional dia akan mati. Tapi yang ditengok bukan itu. Allah tak menengok dia menang atau kalah. Allah tak menengok dia mati atau hidup nanti kembali. Tapi yang ditengok Allah adalah kesungguhan hatinya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau kita bacalah sejarah para ulama, mengapa mereka berjuang sanggup berani padahal dengan modal yang menurut rasional orang sekarang tak mungkin untuk berperang. Seorang ulama besar dari Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari, dalam literatur Arab disebut Al-Makassari. Makassari, Makassar. Tajul Khalwati, mahkotanya tarekat Khalwatiyah. Berperang melawan Belanda, lalu kemudian dibuang ke Durban, Afrika Selatan, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Mengapa dia berperang? Mengapa dia melawan? Mengapa dia tak bertasbih saja duduk di masjid? Mengapa? Padahal dia orang tarekat, orang tasawuf. Kenapa tak duduk saja memetih tasbih di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, tahajud malam, puasa sunat siang? Mengapa dia mesti perang dan toh akhirnya akan kalah juga dan akan dibuang? Secara orang berpikir rasional, mengapa dia mesti berjuang membawa jamaahnya? Kalau hanya untuk masuk surga, mengapa dia tak baca Quran di masjid, qiyamul lail, dia bawa tahajud ramai-ramai, lalu berdoa, berzikir ramai-ramai, selesai. Ada yang ingin dia dapatkan. Apa yang dia mau dapatkan? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhumullah, dicintai Allah, wa yadhaku ilaihim, disambut Allah dengan tertawa, wa yastabshiru bihim, Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Mussolini, pasukan dari Italia menjajah Libya, lalu terkenallah seorang ulama besar, Umar Mukhtar, yang berjuang. Ketika ditangkap, ditanya, mengapa kamu melawan kami, hai Umar Mukhtar? Kata Mussolini. Transkrip dialognya dibuat di majalah Al-Arabi, terbitan Kuwait. Kami pakai senapan mesin, kamu pakai senapan angin. Kami pakai tank baja, kamu naik kuda. Kenapa kamu lawan kami? Mengapa tak duduk saja di masjid, berdoa, berzikir, minta tolong kepada Allah? Mengapa mesti turun ke medan perang? Menurut logika akal pasti kalah. Tapi seorang muslim dia tidak dinilai dari apa yang terjadi setelah itu. Yang dinilai adalah apa yang dia lakukan. Itu yang diajarkan dalam hadis. Itu pula yang membuat orang muslim tak pernah putus asa dalam perjuangannya. Kenapa?
Seringkali orang sudah kalah duluan sebelum berbuat. Apa yang membuat dia kalah? Pikirannya sendiri. Yang membuat orang kalah duluan bukan musuhnya, tapi pikirannya sendiri mengalahkan dirinya. Makanya dalam Islam kita hanya berbuat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul, katakan ya Muhammad kepada orang beriman, wa qul i'malu, katakan kepada orang beriman, i'malu, berbuat. Apa yang mau, apa yang bisa, apa yang sanggup kita lakukan. Sekecil apapun usaha untuk kebaikan yang bisa kita buat. Wa qul i'malu, buatlah. Masalah hasilnya fasayarallah, serahkan pada Allah. Allah yang akan menengok. Wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai. Wal mu'minun, orang beriman yang akan menilai, menengok perbuatan kita. Mengapa disebut orang beriman? Orang beriman akan menengok perbuatan kita. Tengok si fulan menjadi contoh suri tauladan, itu yang sudah dia buat dalam kehidupannya. Tapi banyak orang dikalahkan pikirannya sebelum perbuatannya, lalu menilai sesuatu berdasarkan prediksi. Kalau ini saya lakukan, ini akan gagal, maka tak usah kita lakukan. Padahal sebenarnya disitulah letak perbedaan antara orang bertuhan dengan tidak bertuhan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang bertuhan ketika sholat, banyak orang bertuhan ketika puasa, tapi ketika berbuat mulai dia mengesampingkan peran Tuhan, peran Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah mendahului qada dan qadar Allah. Oleh sebab itu kita tengok ada orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seorang pelajar mungkin dia hanya mengajar 1, 2, 3 orang adik kelasnya. Menurut orang lain ini pekerjaan sia-sia. Tapi ini masuk dalam kategori seseorang yang berjuang sendirian di tengah orang lain sudah mundur, tapi dia tetap istiqomah. Ada seorang pemimpin yang menurut pikiran orang lain ini keputusannya kontroversial, ini bukan kerjaan dia, ini bukan urusan dia yang lain, tapi tetap istiqomah karena dia ingin mengagungkan agama Allah. Masuk dalam kategori orang yang berjuang sendirian tanpa ditolong orang lain, tapi Allah berikan kekuatan. Masuk dalam kategori yuhibbuhullah, dicintai Allah. Wa yadhaku ilaihim, Allah sambut dengan tertawa. Wa yastabshiru bihim, Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Jadi konteksnya tak hanya perang, tapi perang kita sekarang adalah perang melawan perbuatan maksiat, perang dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Ketika orang lain mundur, kita sanggup maju, maka kita masuk dalam kategori yang pertama. Yang kedua, allazi wallazi, seseorang lahu imra'atun hasanatun. Yang kedua ini kata Nabi, wallazi lahu imra'atun hasanatun, dia punya imra'ah. Imra'ah itu perempuan, istri. Dia punya istri hasanah, yang baik. Baik fisiknya, baik tutur katanya, baik akhlaknya, semuanya baik. Imra'atun hasanatun, dia punya istri yang baik. Walahu firashun, dia juga punya tempat tidur layyinun, yang lembut. Wa hasanun, baik. Istrinya baik, tempat tidurnya bagus. Wa yaqumu minal lail, tapi dia bangkit, bangun tengah malam melaksanakan qiyamul lail. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqul, Allah berfirman, Allah berkata, Allah mengucapkan kalimat menengok hambanya yang bangun tengah malam, padahal dia punya imra'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun. Ada dua yang menarik dia untuk tidak bangun malam. Pertama imra'atun hasanatun, yang kedua firashun layyinun hasanun. Tapi dia bangun, fayaqumu minal lail. Fayaqul, Allah berkata menengok dia yang tegak bangun tengah malam. Apa kata Allah? Ya dhara syahwatahu wa yadhkuruni. Tengok hambaku ini, dia tinggalkan syahwatnya, wa yadhkuruni, dia bangun bangkit, yadhkuruni, demi mengingat aku, kata Allah. Walau sya'a raqada, padahal kalau dia mau, kalau dia suka, dia bisa tidur, dia bisa melakukan apa yang dia suka. Tapi tengok kata Allah, ya dhara syahwatahu, dia tinggalkan syahwat, keinginannya, dia tinggalkan apa yang dia sukai, wa yadhkuruni, demi mengingat aku. Allah banggakan. Kepada siapa Allah banggakan? Kepada orang beriman, terutama kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu yang kamu komplain, yang kamu tak setuju, yang kamu katakan, untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Ataj'alu fiha, untuk apa engkau ciptakan mereka di muka bumi hanya akan melakukan yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, hanya akan menumpahkan darah. Tengok
imra'atun hasanatun, istrinya bagus, firashun layyinun hasanun, tempat tidurnya lembut, tapi dia tetap bangun salat malam, yadhkuruni, demi mengingat aku. Ketika itu terjadi, maka jatuhlah kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bercerita tentang halal dan haram. Jadi kalau ada orang komplain, ini Pak Ustaz itu kan istri dia, halal bagi dia. Ini bukan cerita tentang halal dan haram. Ini bukan mengkaji masalah ini halal, ini haram, ini baik, ini tak baik. Kita mau mengkaji, tak lagi kajian dalam hadis ini tentang baik tak baik, tentang boleh tak boleh, tentang haram dan halal. Yang dikaji adalah tentang antara yang utama dan lebih utama, antara yang baik dengan yang lebih baik, antara yang mulia dengan yang lebih mulia. Bahwa pernikahan adalah ibadah, memang begitu dalam Islam. Tapi dalam Islam juga diajarkan ada keutamaan antara mengutamakan Allah dengan mengutamakan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ketika hak Allah mengalahkan hak manusia, itu pun salah. Tadi di awal kaji sudah kita bahas tentang perawi hadisnya Abu Darda. Abu Darda memahami hadis ini, dia yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, pada pengamalannya dia over, melebihi. Sampai-sampai dia tinggalkan istrinya, lalu kerjanya hanya salat sepanjang malam. Ketika itu terjadi, ternyata dia pun salah, dia pun lupa. Ada orang yang terlalu condong ke kanan, yang terlalu condong ke kiri. Terlalu ke kiri sampai lupa kepada Allah, terlalu ke kanan sampai lupa kepada keluarga. Di mana Islam? Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Tidak melupakan Allah, tapi tidak pula gara-gara mengingat Allah lalu lupa pada keluarga. Maka datanglah Salman Al-Farisi menegur Abu Darda. Ingat, Allah punya hak, istrimu punya hak, dan badanmu punya hak. Apa hak badan? Makan, kasih dia makan. Apa hak Allah? Sembah Allah. Tapi tak sepanjang malam menyembah Allah. Ada untuk yang lain. Nah, Allah berikan contoh lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang dicintai Allah adalah wallazi, orang yang lahu imra'atun hasanatun, punya istri yang hasanah dan punya tempat tidur layyinun hasanun, tapi dia tetap bangun tengah malam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dibanggakan Allah, hai hambaku, hai para malaikatku, hai orang beriman, tengok hambaku yada'u yazara syahwatahu, dia tinggalkan syahwat keinginannya, wa yadhkuruni, demi mengingat aku. Ketika itu masuklah dia dalam kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, kalau ada orang sedang tugas keluar kota lalu dia sholat tahajud malam sepanjang malam, dia tak masuk. Karena dalam hadis ini disebut imra'atun hasanatun, ada istrinya di situ, ada tempat tidur yang bagus. Kalau ada orang ditugaskan ke pedalaman Papua lalu banyak nyamuk karena tak bisa tidur, dia sholat malam sepanjang malam, tak masuk. Karena tak ada godaannya. Ini ada, dia berada di simpang jalan, mau ini atau ini. Ada godaan yang mengikat dirinya. Imra'atun hasanatun, firashun layyinun hasanun. Mau pilih ini atau mau pilih tahajud. Ternyata dia lebih memilih ini daripada ini. Barulah dia dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis ini kalau kita tengok, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tak ingin diduakan oleh hambanya, tak ingin dipersekutukan. Bukan bersekutu, menyekutukan Allah karena menyembah berhala. Berhala sudah tinggal di belakangan. Tapi ada hal-hal lain yang membuat Allah menjadi dua, dibuat saingan Allah dengan yang lain. Allah tak mau itu. Termasuk Allah disandingkan dengan imra'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun. Kalau berhasil kita di sini, maka masuk dalam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, wallazi kana fi safarin, seseorang yang dalam keadaan safar, musafir. Wallazi kana fi safarin, dia dalam keadaan musafir, wa kana ma'ahu rukabun, dia bersama orang banyak, penunggang kuda, beramai-ramai, tak sendirian. Musafir beramai-ramai, fasahiru, mereka dalam perjalanan panjang, pada malam pun terus berjalan, sahiru, sampai tak tidur malam. Fasahiru, kemudian ketika sampai di suatu tempat, summa haja'u,
mereka berhenti buat kemah lalu tidur. Bayangkan lelahnya perjalanan. Ini bukan naik bis, naik kuda, naik onta, lelah, letih, lesu, tak tidur. Ketika sampai di suatu tempat, fasahiru, sudah dalam keadaan lelah, penat, capek, hajam. Lalu mereka pun tertidur. Ketika semuanya sedang tidur, pada saat sahur menjelang subuh, kira-kira jam 4 atau setengah 5, summa qama, lalu ada satu orang yang bangun. Apa yang dia lakukan? Faqama minas sahari, dia bangun pada waktu sahur dan dia mengingat Allah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun yastaghfirun, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fi dharra'in wa sarra, baik pada saat sulit maupun pada saat senang, baik pada saat lapang maupun pada saat sempit. Apa maknanya? Mengapa disebutkan dalam perjalanan panjang, letih, lelah, mengantuk, semua orang tidur? Yang lain pada tidur karena capek, kelelahan, tapi ada satu orang yang tetap bangun. Dia tak peduli mau mengantuk, mau capek, mau lelah, mau dalam keadaan musafir maupun muqim, dia tetap lakukan bangun pada waktu sahur, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fi dharra, baik dalam keadaan sulit, wasarra, maupun dalam keadaan lapang. Apa maknanya? Dia beramal bukan karena orang banyak. Kalau ada orang beramal khusyuk, berzikir, beristighfar, mengapa? Karena orang lain semuanya bangun. Wajar, tak ada yang istimewa. Tapi ketika dalam perjalanan panjang, dalam perjalanan yang sulit, semua orang tidur. Memang lumrah orang tidur, lelah, capek, perjalanan panjang, naik kuda di gurun pasir, memang sulit. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang tetap bangun melawan kantuknya demi beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Disitulah Allah banggakan dia, Allah tengok dia, Allah perhatikan dia, jatuh kasih sayang Allah kepada dirinya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga tadi nampaknya berbeda. Satu pasukannya mundur, dia tetap maju ke depan. Yang satu lagi ada godaan tempat tidur beserta isinya, tapi dia tetap mengingat Allah. Yang ketiga ada orang yang semua teman-temannya tidur karena terlalu lelah dalam perjalanan, tapi tetap dia bangun. Apa makna titik temu antara ketiga ini? Tiga-tiganya diberikan Allah ada dalam hatinya, melawan. Yang satu waktu berperang melawan takut, takutnya kepada manusia dikalahkan dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melawan syahwat, kekuatannya kepada Allah melawankan mampu melawan kekuatan syahwatnya kepada manusia. Yang ketiga, kekuatan imannya kepada Allah mengalahkan kantuknya, mengalahkan lelahnya, mengalahkan letihnya. Oleh sebab itu, mengapa tiga orang ini mendapatkan keistimewaan? Karena memang dia layak mendapatkan itu. Dia beda dengan yang lain. Yang lain mundur, dia maju. Yang lain melakukan perbuatan ini, dia tidak. Yang lain tak mampu karena mereka lelah lalu tertidur, tapi dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tak sanggup dibandingkan dengan yang lain, ketika dia sanggup mengalahkan yang lain demi Allah Subhanahu wa taala, disitulah datang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita jawab apakah kita masuk atau tidak, tapi kita ungkapkan dalam perbuatan kita. Kalau selama ini kita sudah, maka hadis ini mudah-mudahan membawa kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Amin. Kalau belum, berarti kita mesti mulai dari diri kita sendiri, kita awali. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digunakan kata hub, yuhibbuhumullah, Allah mencintai mereka. Kata hub digunakan untuk manusia, digunakan juga untuk Allah. Dalam Al-Quran digunakan wallazina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti cintanya? Inilah dia. Kelompoknya dia cintai, tapi ketika kelompoknya mundur, dia lebih cinta kepada Allah, dia tetap maju sendirian.
Istrinya dia cintai, tapi ketika cintanya lebih kepada Allah, maka dia tinggalkan syahwatnya. Bahwa kantuknya, lelahnya, letihnya, itu semua terkalahkan oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah maka dapat dikatakan bahwa jihadun nafsi, jihad melawan diri, lebih berat dan lebih kuat daripada jihad melawan musuh. Kalau musuh nampak darahnya tercecer ketika ditusuk dengan tombak, anak panah dan pedang. Tapi ketika diri sendiri melawan takut dalam kasus pertama, melawan syahwat dalam kasus kedua, melawan kantuk dan lelah dalam kasus ketiga, banyak orang yang kalah disebabkan oleh ketiga ini. Kenapa Allah cintai dia? Karena dia sanggup melawan dirinya sendiri. Allah berjanji dalam Al-Quran, walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah melawan dirinya, melawan takut, melawan marah, melawan syahwat, melawan kantuk, demi untuk aku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Apakah mujahadah ini berhenti? Ada waktunya, sampai titik tertentu kita berhenti mujahadah. Ada orang sampai titik tertentu, oh dia sudah sampai makamnya, tak lagi musyahadah. Tak ada titik mujahadah. Selama jasad kita ni masih ada ruh di dalam jasad, maka sampai titik itu pula kita tak akan pernah berhenti bermujahadah sampai mati. Tak ada usia. Oh kalau sudah lewat 40 tak ada lagi mujahadah, tak ada batasan. Sampai akhir hayat kita terus bermujahadah melawan diri sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadis singkat yang dapat kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi ilmu dan berlangkah kepada tahap selanjutnya. Tangga pertama ilmu, lalu meningkat menjadi amal, lalu meningkat menjadi istiqamah, lalu meningkat membawa orang lain beramal, dan insyaallah kita termasuk minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengar ucapan yang baik diiringi dengan perbuatan yang lebih baik, yaitu amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.